Bapa, terima kasih buat kepercayaan yang Kau berikan buat hamba-Mu sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, bukan kuat gagah kami untuk kami bisa berdiri di akhir zaman ini. Semua itu karena anugerah kemurahan. Kami butuh kekuatan-Mu, kami butuh mengenal Engkau lebih lagi supaya kami tidak bisa dipermainkan, diintimidasi oleh iblis. Kami nggak mau jadi bulan-bulanannya iblis karena kami tidak mengenal Engkau. Ini waktunya Engkau menyatakan firman-Mu, karena firman-Mu itu kekuatan dan kebenaran yang pasti memerdekakan kami. Nggak ada hal yang bisa memerdekakan kami, hanya Engkau. Terima kasih Bapa, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Urapi bibir lidah hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya. Thank you buat yang sudah bergabung ya pagi ini. Yuk kita mau belajar bagaimana ya, banyak orang yang berkata gini, Bu, kalau mengikut Yesus itu kok ngeri-ngeri ya. Tapi saya bilang nggak apa-apa, ngeri-ngeri tapi sedap, saya bilang gitu ya. Memang ikut Kristus itu ngeri kelihatannya, karena saudara nggak ngerti firman. Ngerinya karena iblis mengintimidasi dengan ketakutan, kekhawatiran setiap hari. Iblis itu bawa virus takut, bawa virus khawatir. Sementara saudara nggak mau bertahan dengan percaya. Itu sebabnya kelihatan ngeri. Tapi kalau saudara bertahan hari ini, iblis kasih virus ketakutan, penangkalnya apa? Percaya saja. Loh, bukti tidak ada. Oh, tidak masalah, percaya saja. Lah, ikut Kristus tidak perlu bukti. Ikut Kristus selalu Tuhan berkata, jadilah menurut imanmu, bukan jadilah menurut buktimu, faktamu bukan itu. Makanya hari ini kita sebagai anak Tuhan, kalau iblis makin gencar dengan fakta, dia datang dengan virus takut, kita punya penangkal, yaitu iman. Percaya saja, sudah ngerti nggak ngerti, pokoknya percaya. Orang percaya itu membuat Tuhan itu digerakkan, saudara ya. Saudara lihat beberapa hari yang lalu saya tulis renungan di Victory, bagaimana tentang renungan rasa khawatir ya. Bagaimana hari-hari ini ketika Tuhan menjawab badai hidupmu seperti Petrus ya, pada waktu dia mau tenggelam, Tuhan tetap menjawab, tapi Tuhan ada komplain. Mengapa kamu kurang percaya? Selalu ada pertanyaan seperti itu. Jadi yang dilihat Tuhan bukan besarnya badaimu, tapi hari-hari ini besarnya masalahmu. Yang diamati Tuhan yaitu rasa percayamu. Yuk kita lihat ya, bagaimana hari ini ngeri-ngeri sedap. Yesaya 54 ayat 7 sampai 8 kita baca ya. Kenapa ikut Kristus ngeri-ngeri sedap ya? Yuk kita baca. Hanya sesaat lamanya, lihat ya, aku meninggalkan engkau. Yesaya 54 ayat 7 sampai 8 ya. Yang bisa bantu. Nah, thank you Christine ya. Yang kalau saya lagi live, tolong ada yang bisa bantu tulis ayatnya supaya yang nggak dengar bisa tetap baca ya. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Lihat ya. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Jadi dominan mana? Kelihatannya Tuhan meninggalkan saudara atau kasih sayangnya? Jelas firman ini berkata
meninggalkan saudara, terlihat, aduh kok Tuhan tidak tolong-tolong hidup saya. Itu hanya sesaat. Tapi yang membuat kita sedap nanti pada akhirnya karena ada kasih sayang yang besar. Tuhan berjanji mengambil engkau kembali di dunia ini. Kita harus ngalami yang namanya pikul salib, linangan air mata. Tapi karena kasih sayang Tuhan yang besar, Dia akan mengambil saudara dan saya kembali. Lihat ya ayat 8. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat. Jadi hari ini saudara mungkin bilang gini, kok rasanya Tuhan itu meninggalkan saya? Rasanya Tuhan sembunyi lihat penderitaan saya, sehingga keadaan makin lama makin buruk, makin buruk. Tapi Tuhan berkata, nak, ini cuman sesaat. Tapi engkau harus yakin, ngeri-ngerinya sesaat, tapi pasti sedap, pasti hauce. Kenapa? Karena aku punya kasih sayang yang besar. Lihat ya, tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Waktu saya baca firman ini, sepertinya ini surat cintanya Tuhan sama saya. Waktu saya berderai air mata, saya bilang, mana toh Tuhan? Katanya kamu di pihakku, tapi rasanya engkau meninggalkan aku. Engkau sembunyi lihat penderitaanku. Aku menderita, aku nangis-nangis minta tolong suamiku pulih, rumah tanggaku pulih, kok ya tambah parah. Tapi ketika firman ini diberikan buat hidup saya, ada kata-kata gini, firman Tuhan penebusmu. Saya bilang, oh ini surat cintanya. Seperti Tuhan itu kasih tanda sign, ini loh surat cinta. Firman Tuhan penebusmu, tidak akan pernah lalai menepati janjinya. Di situ saya baca firman ini, saya bilang, iya Tuhan, ternyata cuma sesaat ya Tuhan. Iya. Ngerinya Eli sesaat. Sudahlah, tenang. Aku ini Tuhan Allah penebusmu, punya kasih sayang yang besar, punya kasih setia yang abadi, yang mengasihi engkau selamanya. Lah kalau aku kasih setiaku abadi, kasih sayangku besar, kira-kira di balik kengerianmu ada sesuatu yang nikmat enggak? Untuk engkau nikmati pada akhirnya. Iya Tuhan, saya bilang gitu. Oh ternyata ini cuman sesaat ya Tuhan. Iya, Tuhan bilang tenang, ini cuman ujian. Lihat ya, kita baca lagi pembandingan firman-Nya. Tuhan tuh luar biasa loh saudara. Hari ini yuk semangat. Kalaupun hari ini keadaanmu ditambah buruk, Tuhan bilang gini, tenang. Kelihatannya masalahmu tambah parah, tambah heboh, tambah kacau balau. Tenang. Kenapa? Karena aku tetap punya anugerah, kasihku, sayangku yang besar, dan kasih setiaku abadi. Jadi tidak usah panik. Sudahlah, engkau tambah buruk, ya tetap ada anugerahku. Apakah kalau masalahmu tambah buruk, hancur-hancuran tantanganmu tambah besar seperti Goliat, kasih sayang dan kasih setiaku itu beranjak dari hidupmu? Nggak ada. Lihat ya Yesaya 41 yang berkata apa? Sekalipun gunung-gunung beranjak, tetapi kasih setiaku, kasih sayangku yang besar itu tidak akan pernah beranjak dari hidupmu. Keuanganmu boleh beranjak hancur-hancuran, goyangnya besar. Rumah tanggamu digoncang besar-besaran. Mungkin engkau menghadapi vonis dokter yang membuat engkau tergoncang dengan hasil dokter kanker. Aduh Tuhan. Tapi satu hal yang Tuhan mau pagi ini, yuk kita jangan tergoncang, kita jangan takut hadapi semua ini, karena kita tahu bahwa kita itu tetap hidup di dalam anugerahnya setiap hari.
Amin. Yuk kita lihat Roma 8 ayat 36 sampai 37 ya. Saya akan buka ayat pembandingnya supaya saudara dan saya mulai mengerti kenapa ikut Tuhan tuh ngeri-ngeri tapi sedap, daripada ikut dunia hauce tapi apa namanya hancur ya. Kalau orang Surabaya bilang jembuk ya. Aduh, orang Surabaya bilang gini, aduh jembuk sungguhan sudah. Artinya apa? Ternyata hasilnya nol ya. Hasilnya nihil, tidak ada apa-apa yang didapat. Lebih baik ngeri-ngeri dulu tapi sedapnya selamanya. Roma 8 ayat 36 sampai 37. Lihat ya. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Lihat ya, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Lihat ya, hari ini mungkin ngerinya karena apa? Karena kayak ada dalam bahaya maut, seperti domba dibawa ke pembantaian yang kepengen dingek gini loh. Kelihatannya hidup saudara mungkin hari-hari ini, Bu Eli, kalau Tuhan tidak tolong saya tidak tahu saya sudah di titik nadir, seperti domba dibawa ke pembantaian, saya akan mati. Oh bukan itu saudara, bukan itu. Kita baca dulu ya. Mungkin ngerinya karena seperti ada tertulis dan dianggap sebagai domba sembelihan. Tapi ayat 37-nya sedap. Lihat baca. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Itu tadi kasih sayangnya yang besar, yaitu apa? Yesus itu tetap mempunyai kasih setia abadi. Saudara tetap lebih dari pemenang, walaupun ngerinya ada dalam bahaya maut sepanjang hari lagi, sepanjang hari, dan dianggap domba sembelian. Tapi bukan hancur, bukan nihil, bukan hasilnya nol, tetapi kita semua adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, sudah menang lebih. Jadi ngerinya tidak sebanding dengan hasil akhirnya. Saudara bukan hanya menang, tapi lebih dari pemenang. Dan saudara akan melihat bagaimana Tuhan memberikan kasih sayang yang besar, kasih setia yang abadi tetap ada di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya yuk ngeri-ngeri sedap hari ini dijalani terus. Ngeri-ngeri Bu Eli, jalani terus. Percaya, iblis taruh virus takut, kita tangkal dengan obatnya. Percaya saja. Walaupun engkau tidak berdaya, oh tidak masalah. Saya jalani proses tidak pernah berdaya saudara. Saya nggak pernah punya kemampuan untuk keluar dari proses menurut akal pikiran manusia dan akal pikiran saya. Oh jelas. Orang bilang sulit lah, sulit Eli, sulit. Tapi buat Tuhan ketika saya baca firman ini, kamu mau takut apa? Di titik nadir, kamu seperti domba pembantaian, kamu sedang menghadapi bahaya maut, sekalipun sepanjang hari kelihatan musuhmu merekakan yang jahat dan kelihatannya engkau kalah. Engkau tidak perlu takut. Engkau percaya ayat 37 Roma 8 ayat 37 itu pasti aku genapi. Pada akhirnya sedap. Engkau akan keluar lebih dari pemenang oleh Dia yang mengasihi engkau, yaitu aku tetap memberikan engkau kasih. Tenang aja, itu nanti sedap. Haujeknya engkau lihat kasih sayangku yang besar ya. Engkau akan lihat pembuktian bagaimana kasih sayangku yang besar, kasih setiaku yang abadi akan engkau nikmati buat engkau dan seisi rumahmu. Itu sebabnya ketika saya membaca firman ini, saya punya iman yang didongkrak. Oh iya. Eli, tidak usah takut tuh, sepanjang maut, sepanjang hari. Sekalipun aku sudah ngomong loh sama kamu, ayo sepanjang maut,
sepanjang hari mengalami bahaya maut, tenang. Lihat ayat lagi pembandingnya. Ya, saya buka ayat pembandingnya lagi satu. 2 Korintus 4 ayat 11 ya, kita baca. Jadi hari ini saya akan membuka pikiran saudara supaya saudara berani menghadapi tantangan, berani menghadapi terobosan, berani menghadapi masa sukar. Virus takut, penangkalnya percaya, percaya, percaya saja. Tuhan tidak perlu bukti, Tuhan cuma butuh imanmu. Hari ini imanmu yang akan menggerakkan bagaimana Tuhan pasti buka jalan ketika engkau percaya saja. Nggak ada orang yang percaya saja nggak melihat mujizat. Wanita pendaraan 12 tahun, di mana anak perwira Kapernaum, ya saudara lihat. Semuanya hanya percaya saja. Ketika mereka percaya, mereka melihat bagaimana Tuhan pulihkan. Yuk kita baca 2 Korintus 4 ayat 11. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut. Nah lihat ya, kita yang masih hidup ini loh terus menerus. Tadi sepanjang hari sudah pusing, aduh masalah satu belum selesai datang lagi, aduh ini terus menerus. Sudah selesai berarti ada lagi ya Bu Eli. Lah itu saya tidak tahu. Lah ini firman. Ada orang yang begini, Bu Eli hidup ini kok terus menerus ya. Lah ini firmannya gimana? Sebab kami yang masih hidup di dunia ini, kalau tidak mau ngadepi yang terus menerus masalah, mintalah pulang ke rumah Bapak biar segera visamu dicabut. Mau enggak saudara? Kalau saudara bilang ini capek aku, Tuhan aku enggak mau terus menerus loh Tuhan diproses. Aduh ya saudara, sama berarti saudara minta Tuhan ambil aku dari dunia ini supaya aku tidak terus menerus diserahkan kepada maut. Karena apa? Lihat ayatnya. Karena Yesus. Jadi sekali lagi, orang yang mengalami proses karena memang kehendak Bapa, kehendak Yesus, itu adalah satu proses yang sedap. Tapi bukan berarti kalau saudara sendiri yang menciptakan kesalahan. Firman ini berkata loh, sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, bukan karena engkau yang berbuat dosa. Oh bukan, kalau itu saudara menerima ganjarannya. Tapi kalau sudah jadi orang benar, hidupmu masih ngeri, itu artinya nanti sedap. Lihat ya, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana. Firman Tuhan berkata, tubuh ini nak fana. Nah lihat ya, apa yang harus engkau bangun yang tidak fana, yaitu apa? Roh, manusia karakter Kristus. Kenapa Tuhan izinkan selama di dunia proses terus menerus ngeri itu terjadi seperti ada di dalam bahaya maut? Karena supaya hidup Yesus nyata di dalam tubuhmu yang akan menjadi dari debu kembali menjadi debu, tapi karakter Kristus, rohmu itu tetap selamanya. Jadi saya waktu merenung firman ini, saya cuma bilang gini, oh ternyata kita dibentuk lewat proses yang terus menerus, karena selama ini kehidupan Kristusnya cuma 1/4. Mungkin engkau cuma 1/3 masih mending, 1/4, setengahnya cuman hidup Yesus yang nyata, yang separuhnya dunia yang nyata di dalam hidup saya. Waktu itu saya bilang, iya ya, saya ini jadi orang Kristen sejak lahir, tapi kehidupan Kristus saya koreksi. Yang nyata berapa persen ya? Aduh Tuhan, ternyata ampuni hambamu. Ternyata kehidupan Kristus yang nyata cuman 50% ndak sampai loh Tuhan. Sebagian dunia yang nyata, Eli yang nyata, bukan Kristus. Itu sebabnya kenapa proses terjadi terus menerus, supaya
supaya Eli makin berkurang, Kristusnya yang makin nyata. Amin. Amin. Lah kalau hidupmu dilanjutkan terus menerus, kenapa? Karena hidup Eli nantinya harapan Tuhan yang membuat Tuhan puas itu apa? Sampai hidup saudara dan saya bilang gini, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus nyata dalam hidupku. Itu nanti sedapnya. Amin. Amin. Jadi jangan komplain. Kalaupun sampai hidupmu di akhir menutup mata seperti Paulus, duri dalam daging itu tidak selesai, itu pun karena Tuhan puas. Paulus itu finishing well, mengakhiri hidupnya sekalipun kepalanya dipenggal. Dia setia tapi hidupnya ngeri, saudara. Kepalanya dipenggal, tapi hasil akhirnya dia sedap. Tuhan puas. Kristus nyata di dalam hidup saudara dan saya. 3 hal. Makanya kenapa ngeri-ngeri sedap? Yang pertama yaitu supaya Tuhan menjadikan saudara sedapnya lebih dari pemenang. Yang kedua, karena dia mengasihi saudara dengan kasih sayang yang besar, kasih setia yang abadi, sedap. Yang ketiga, supaya hidup Yesus nyata di dalam hidup saudara dan saya. Nyata. Jangan jadi orang Kristen bangga sudah melayani Tuhan, sudah khotbah, sudah bernubuat, tapi kalau yang nyata kehidupan Kristus cuma 25%, sedang orang yang biasa-biasa, yang tidak bisa khotbah, yang tidak bisa nyanyi, yang tidak bisa untuk memberi sumbangan pembangunan gereja, tapi dia setia sama Tuhan. Dia setia, karakternya berubah. Nyata Kristus 60-70%. Kira-kira Tuhan bangga dengan mana? Yang hamba Tuhan atau yang rakyat manusia biasa-biasa, walaupun dia tidak bisa apa-apa. Itu yang membuat Tuhan bangga. Kenapa? Yang membuat Tuhan bangga karena Yesus itu nyata di dalam hidupmu. Amin. Amin, saudara. Yuk, hari ini kita sebagai anak Tuhan, kita mau bangun. Kita mau sungguh-sungguh membangun 3 hal ini. Saudara dan saya hari ini jangan gampang-gampang dengan lihat masalah. Hari ini jangan komplain dengan proses. Jangan menggerutu, bersungut-sungut Tuhan paling gak suka. Nanti perjalanan 40 hari jadi 40 tahun. Melalui firman Tuhan pagi ini kita mau belajar. Hari ini iya ya Tuhan, aku ngeri, aku siap, yang penting aku percaya saja. Lihat ya, apa yang dilakukan Daud. Kita ambil contoh bagaimana Daud ini menghadapi tantangan, dia tidak pernah takut. Lihat Kisah Rasul 2 ayat 25 sampai 26. Kisah Rasul 2 ayat 25 sampai 26. Itu sebabnya nggak usah takut ya. Hari ini katakan, ngeri. Sedap nanti selamanya. Daripada nikmat hauce tapi nanti hasilnya 0, nihil. Kita nggak mau itu, saudara. Yuk. Sebab Daud berkata tentang Tuhan. Lihat ya, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Itu loh kalau orang percaya. Kunci yang saudara lakukan hari ini, jangan lihati masalahmu, jangan lihati suamimu. Aduh, ibu-ibu, tolong ibu-ibu yang lagi dengar ini ya, sudah suamimu mau bobrok seperti apapun kelakuan perbuatannya, wanita tobat mau tega, raja tega, ndak usah dipandang, ndak usah lihat handphone, ndak usah apapun yang dipandang. Ini yang Daud katakan, aku senantiasa memandang siapa?
Tuhan. Jangan dipandangi terus suamimu, dilihat di mana dia. Jangan dipandang rekening koran, jangan dipandang usahamu yang memang bangkrut hari ini. Tapi pandang Tuhan. Lihat ya, karena ia berdiri di sebelah kananku. Saudara-saudara, walaupun suamimu selingkuh sampai meninggalkan engkau, melupakan, walaupun keuanganmu benar-benar hancur-hancuran, engkau divonis dokter, apakah Tuhan itu jauh? Apakah Tuhan itu sembunyi? Dia tetap berdiri di sebelah kanan saudara. Ingat loh ya, makanya saya takut kalau mau berbuat dosa. Saya bilang, ternyata Yesus di sebelah kanan saya. Aduh Tuhan, saya tidak berani TTM, takut Tuhan baca. Saya mau WhatsApp cinta-cintaan, saudara tidak tahu mau WhatsApp say. Orang tidak tahu, tapi ini bacalah, ini di sebelah kanan saya. Takut saya. Itu yang membuat saya selalu berjaga-jaga, karena pikiran saya gini, lah Tuhan berdiri di sebelah kanan. Saya mau WhatsApp apapun, saudara tidak tahu. Tuhan tahu tidak? Oh tahu saudara. Saudara mau maki-maki pembantu, ya orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu tidak? Oh tahu. Makanya kalau saya habis marah sama mbak saya bilang gini, iya Tuhan tahu ya tadi ya, iya saya minta maaf sama pembantu saya salah. Itu yang saya lakukan hari-hari ini. Saya tahu ini sebelah kanan. Duh Tuhan, kok ikut terus ya? Ikut. Ya bersyukur, dia ikut terus. Waktu saudara susah, saudara jalan buntu, dia ada loh di sebelah kanan. Bukan tutup mata gini, dia tetap ada. Amin. Makanya yuk percaya, pandang Tuhan. Lihat Daud ngomong apa? Aku tidak goyah, sebab karena Tuhan itu ada di sebelah kananku, makanya aku tidak goyah. Waduh, iya ya Tuhan. Lah kalau saudara hari ini goyah, berarti saudara tidak tahu loh kalau Tuhan ada di sebelah kanan saudara. Lah kalau saudara tahu ini ada di sebelah kanan, waktu saudara bangkrut, waktu saudara dihina, waktu saudara dikhianati suami pasanganmu, dia ada di mana saudara? Sebelah kanan. Harusnya saudara goyah enggak? Enggak. Lah kalau goyah karena saudara memikirkan Tuhan sembunyi di balik pintumu, sembunyi di surga, enggak saudara. Dia ada di sebelah kanan saudara. Sebab itu, lihat ya kata-kata Daud ini luar biasa. Hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Tentram saudara. Hari ini yuk tentram nak, goncangannya besar. Tuhan ngeri, Tuhan lihat dunia. Saudara, berapa banyak hari-hari ini ya orang yang ngeri lihat dunia ini ya. Mungkin khotbah ini nanti saya akan lanjutkan ya. Mungkin kalau tidak selesai, saya akan lanjutkan nanti ada pembahasannya. Hari-hari ini ada banyak kengerian kalau saudara lihat ya. Bulan Agustus ini, ya saya sih dapat info aja dari pendoa. Saya cuman dikasih tahu, Bu Eli bawa doa ya. Saya akan mengadakan doa puasa lagi 40 hari segera, nanti saya akan umumkan ya. Kita mau berdoa sungguh-sungguh buat negara kita ini. Kita tahu bahwa di luar negeri, kalau saudara lihat semuanya, seluruh dunia itu sudah serem saudara. Kita ini hidup di Indonesia ya, kita masih bisa gimana ya, maksudnya mau kemana-mana rasa takut tidak seberapa. Tapi kalau kita ada di Amerika, di Eropa, saudara mau kemana-mana hanya hitungan. Misalnya ya, ini dialami teman-teman saya semua. Waktu saudara check in hotel, koper ini cuman hilang. Saudara cuman bilang gini, Mbak saya mau check in misalnya, itu saudara tinggal di belakang, koper itu hilang. Bener. Saudara mau ke bandara ya, ini teman saya koper 7 habis saudara. Saudara pikir perjalanan mau mampir makan, ditaruhlah di parkiran makan restoran, 7 koper hilang semuanya. Ngeri saudara. Sampai barusan ini saya waktu pergi, anak saya bilang gini, Mam lihat koper Mam, jangan main handphone. Makanya saya terus diperingatkan, Mam lihat tasnya Mami, jangan main handphone. Terus itu diperingatkan. Teman saya aja di dalam toko, dia lagi beli
nyoba sepatu ini loh saudara, hilang tasnya saudara, hanya hitungan sekejap. Itu maling-maling itu canggih saudara, usianya masih anak kecil-kecil, ada yang kecil-kecil ABG umur 20, 17, tapi cara mereka untuk mencuri itu sudah tekniknya diajari oleh satu komplotan itu luar biasa. Hanya sekejap dia bisa hilang saudara, nggak tahu caranya gimana itu. Itu sebabnya kalau kita mikir kengerian di dunia ini, ngeri benar-benar saudara. Siapa yang nggak ngeri ngadapi hidup di akhir zaman? Saudara lihat ya, supir saya laporan sama saya kemarin waktu saya pulang dari Eropa, Bu, sekarang beli bensin minta naik. Oh berapa? Yang namanya Pertamax apa itu 16.200 1 liter. Saudara lihat ya, bensin sudah naik gila-gilaan semua. Kita ini hari ini kalau hidup ndak pandang Tuhan, kira-kira saudara mampu ndak? Nggak mampu. Ngeri. Ya ini kegenapannya, hidup sepanjang hari seperti dibawa ke pembantaian. Hidup sepanjang hari rasanya yaitu saudara dijerat oleh maut. Oleh karena engkau, aku ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Ini sedang terjadi loh saudara. Belum lagi menghadapi orang yang jahat makin jahat. Saudara rasa sakit hati saudara itu akan membawa hidupmu makin hancur. Iblis akan membawa hidupmu dengan mudahnya untuk dihancurkan hari-hari ini. Tapi melalui firman Tuhan pagi ini, yuk kita belajar. Kita mau sungguh-sungguh, ya sudahlah ngeri-ngeri, tapi ikut Tuhan ada jaminannya nggak ada. Suwedap dunia ndak bisa ngalami kesedapan itu. Tapi buat saudara dan saya, kita pasti sedap. Kita pasti enak saudara. Kita pasti nikmat. Seperti tadi pagi saya share di renungan jemaat sebelum firman ini. Kita baca apa saudara? Kitab Amsal. Lihat ya, nanti ini yang akan saya bahas berikutnya. Amsal 4 ayat 18 sampai 19. Next saya akan bahas ya. Lihat Amsal 4 18 sampai 19. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Lihat ya, hari ini kita ngeri-ngeri jalan. Percaya, percaya, percaya. Sudah Tuhan, apa yang Tuhan akan lakukan dengan sedap. Nak percaya. Nanti ya, lihat ya, aku janji kamu keluar lebih dari pemenang. Bukan pemenang, lebih ekstra bonus. Menangnya menang plus. Itu orang benar dijamin. Nak, nanti kamu ya nak, bukan ngalami yang namanya tersandung oleh masalah yang membuat engkau panik hari-hari ini, tapi nanti kamu akan ketemu dengan kasih sayang dan kasih setia. Yang ketiga nak, dengan ngeri-ngeri ini kamu ngucap syukur loh. Seperti saya bilang gini, ada ibu-ibu yang lucu, saya sampai ketawa di grup ya. Mereka hari ini jadi kuat. Mereka bilang gini di grup, terima kasih Pak Nyoto, engkau sudah sakiti Bu Eli. Kalau tidak ada Bu Eli, kita ini tepar semuanya. Saya ketawa baca chatnya itu ya. Sampai mereka nulis di grup, terima kasih buat Pak Nyoto. Kalau ketemu Pak Nyoto, saya akan berterima kasih atas perbuatannya yang menyakiti Bu Eli. Buat Bu Eli jadi pahlawannya banyak orang. Oh, saya ketawa saudara. Lihat, kita ini nanti dalam kehidupannya, saudara yang cuman kehidupannya Kristus puluhan tahun jadi orang Kristen, jangan bangga kalau hidup Kristus tidak nyata. Jadi ngucap syukur. Hari ini saya berterima kasih buat proses. Ternyata hidup Kristus makin nyata, makin hari makin nyata, makin nyata. Bukan Eli, bukan dunia yang nyata. Kalau dulu Elinya yang dominan, tapi Kristusnya tidak ada, cuman seperempat. Hari ini kebalik, hari ini Elinya sudah seperempat, mungkin mau dihabiskan, tidak tahu tinggal berapa. Kristus yang nyata. Amin. Dan nanti saudara pasti
Jalan hidupmu itu terang-terang, semakin terang seperti rembang tengah hari. Bukan lagi yang namanya tersandung, tapi kebahagiaan. Amin, amin. Jadi perlu semangat ya saudara. Yuk bangun, semangat, 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 semangat. Saya sudah selesai ya. Jadi 3 hal. Nanti saya akan lanjutkan pembahasan berikutnya. Hari ini kita semua mau, saya beri tipnya. Ikut Tuhan itu 3J. Apa Bu Eli? Ada jaminan ya, ada janji, dan ada jalan keluar. Sekali lagi, ikut Tuhan pasti ngalami 3J. Ada jaminan, ada janji, ada jalan keluar, bukan jalan buntu. Itu sebabnya kalau ngeri-ngeri pasti sedap, hasilnya yaitu lebih dari pemenang. Yang kedua, hasilnya saudara akan menikmati kasih setia dan kasih sayang yang besar. Yang ketiga, kehidupan Kristus makin nyata. Itu sebabnya bagaimana caranya kita kembali ke Kisah Rasul tadi ya, 2 ayat Daud 25 dan 26, Kisah Rasul. Jadi Bu Eli, apa yang harus saya lakukan hari-hari ini? Ya lakukan seperti Daud. Tahu Tuhan di sebelah kanan saudara. Jangan goyah. Jangan goyah hari ini. Semangat. Semangat. Jalan maju. Hadapi. Ngeri-ngeri. Oh nggak apa-apa. Ngeri-ngeri. Yang kedua, tetaplah bersuka cita. Sorak-sorak. Oh ngeri-ngeri, sukacita. Yang ketiga, tetaplah tentram. Tenang, 3 hal. Yuk, kita sebagai anak Tuhan hari-hari ini mau mengambil 3 langkah ini. Menghadapi bahaya maut seperti domba pembantaian, ngeri-ngeri. Tetaplah jangan goyah. Jalan terus, jalan bersama Tuhan, selalu manis. Sukacita, orang dunia nangis Bombay. Lawang ndak ada jaminan. Ndak ada jaminan, ndak ada janji, ndak ada jalan-jalannya buntu, ya biarin orang dunia. Justru kita harus punya hati. Hari ini jangan biarkan orang dunia dituai sama iblis. Hari ini dituailah buat kita untuk jiwa. Satu jiwa itu seluruh malaikat surga dan Tuhan itu bersorak-sorai. Kalau engkau lihat orang dunia mau bunuh diri, sudah hidupnya terpuruk, kita datangi. Nggak usah takut. Yuk, kamu belum kenal siapa Tuhan yang ada di sebelah kananmu. Tuhan tunggu kamu, tapi kamu tolak terus. Siapa? Kasih firmannya ini loh. Nggak usah goyah ya, sukacita aja. Yang ketiga, tenang aja. Kenapa kok aku harus tenang lah, kok ngeri kok? Nggak usah, karena Tuhan itu di sebelah kananmu. Dia tahu apa yang saudara rasakan hari ini, dia tahu. Dia ngerti. Nanti nextnya pembahasannya lebih lengkap ya, saudara bisa bagikan. Kalau saudara nggak bisa khotbah, bagikan khotbah ini. Ya, yang dengar khotbah saya harap di like. Karena bukan cari subscribe-nya, tapi kalau like itu nanti firmannya diulang-ulang terus ke YouTube muncul ya. Karena banyak kesaksian ibu-ibu yang mau bunuh diri, lihat khotbah yang muncul-muncul itu, didengar, itu obat yang manjur. Jadi hari ini kalau saudara nggak bisa kasih khotbah, tapi kalau nggak mau dengar khotbah, nasihati dulu. Pertama stepnya dinasehati ya. Jadi tetap tenang, tetap sorak-sorai, jangan goyah. Ingat, pandang aja Tuhan, pandang Tuhan. Tuhan, Engkau berikan aku janji, jaminan, dan jalan keluar. 3J, itu yang selalu saya ingat. Tuhan, ngapain aku mau pusing? Ada jaminan, ada janji, ada jalan keluar. Lah itu kan sudah jadi milik saudara dan saya. Jadi saudara tidak perlu takut lagi. Amin, amin saudara. Hari ini ya kita semangat. Jangan takut siapapun ya. Saya melihat banyak kesaksian ibu-ibu yang hari-hari ini ditolong Tuhan itu dahsyat saudara. Dari mereka ndak tahu caranya ya. Ada banyak orang-orang yang hari-hari ini mungkin yang sudah
kuliahkan anak. Kemarin saya lihat WhatsApp-nya ibu-ibu dikirim, Bu Eli terima kasih buat bantuan doanya. Secara akal saya nggak punya uang pangkal untuk bayar uang kuliah anak. Ya mungkin hari-hari ini yang kuliah lagi bayar, tapi Tuhan cukupkan lebih dari cukup. Dengan caranya yang ajaib dia bisa kirim orang-orang, dia bisa kirim usaha saya diberkati yang nggak mungkin menjadi mungkin. Bahkan sejumlah uang yang saya butuhkan, saya tidak perlu berhutang karena Tuhan tidak pernah mempermalukan saudara. Makanya hari ini kuncinya, kalau saudara kepingin lihat jalannya Tuhan, jangan goyah. Karena kalau orang goyah, itu penilaian Tuhan jalan, imanmu tidak jalan. Sementara saudara diproses supaya imannya jalan. Tangkap ya saudara. Saudara ini diproses Tuhan, bukan Tuhan kurang kerjaan, tapi supaya penilaian Tuhan terhadap imanmu terus jalan. Itu sebabnya jangan goyah. Yang kedua, sukacita, sorak-sorak, dan tenang. Itulah terletak kekuatan saudara. Kalau ini jalan, maka imanmu itu spektakuler di mata Tuhan. Orang yang selalu menghadapi ngeri-ngeri, dia cuma bilang gini, aku gak akan goyah, aku tetap sukacita, aku tetap tenang. Makanya tenang percaya itu terletak kekuatan saudara. Daud ini praktek. Makanya dia itu melihat jalannya Tuhan luar biasa karena dia praktek. Dia cuma praktek, nggak goyah, sukacita, tenang. Kalau lagi panik, iblis taruh virus ketakutan. Katakan sama jiwaku, hai jiwaku, jadilah tenang, jangan goyah, tetaplah sukacita, karena Tuhan ada di sebelah kananku. Itu mulai dipraktekkan saudara. Tiap kali iblis datang dengan virus ketakutan, saudara sudah punya penangkal obat yang manjur, yang bisa menggerakkan Tuhan, menggeser gunung masalahmu jadi gunung berkat. Hanya dengan hal yang sederhana. Mulai pikirkan, kalau Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Kalau Tuhan ada di sebelah kananku, apa yang tidak bisa dia lakukan? Dia tidak akan mencobai melampaui kekuatanku. Dia tidak akan membiarkan aku jatuh untuk hancur. Tapi walaupun jatuh, tidak akan tergeletak, karena ada kasih sayang yang besar. Happy weekend semuanya. Tetap semangat, tetap sukacita. Hari ini kan weekend ya. Yang lagi ngeri-ngeri setelah nonton live ini, wajahnya berubah. Sukacita aja, ketawa-ketawa, walaupun di depan itu batasnya jatuh tempo Bu Eli. Bu Eli jatuh tempo, sudah time limit expired kayaknya. Bu Eli tolong. Tenang ya. Tuhan bilang, nak, tenang nak. Hauce, sudahlah, sedap. Ngeri-ngeri, tapi hauce. Lihat ya, hauce-nya segera datang. Sedapnya pasti saudara dan saya seisi rumah nanti menikmatinya. Tetap sabar hari ini. Tetaplah mengucap syukur. Jangan goyah. Imanmu sedang ada dalam penilaiannya Tuhan. Sedang dinilai. Hidup Kristusnya nyata belum? Dinilai. Hari ini tetaplah responmu tetap benar. Jaga hatimu. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu buat setiap kami anak-anak-Mu yang hari ini menghadapi beban yang berat. Kami percaya Tuhan bahwa di depan ada banyak tantangan, di depan ada banyak kengerian yang membuat kami kalau melihat fakta, kami sampai tangan kami dingin, kami tidak bisa tidur, kami sesak nafas. Tapi melalui firman ini, kami tahu inilah jawaban doa dari kami. Kami tidak mau lagi takut seperti Daud, kami tidak mau goyah, kami mau sukacita, kami tetap mau tenang karena Tuhan ada di pihak
sebelah kanan kami. Tuhan tahu semua apa yang kami butuhkan hari-hari ini. Tuhan tahu semua rasa sakit kami. Tuhan tahu kehidupan apa yang kami lakukan jika kami tidak berkenan di hadapan-Mu, karena posisi-Mu selalu ada di sebelah kanan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur biar hari ini menjadi hari yang berkemenangan buat anak-anak Tuhan. Karena jalan hidup orang benar adalah seperti fajar yang kian hari kian bertambah terang, bukan bertambah redup. Karena kami punya Allah sumber terang. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Hari ini yang anak-anak-Mu mengalami masalah keuangan, buka terobosan berkat. Apa yang mereka alami kengerian dalam keuangan, mereka akan menikmati sedapnya keuangan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima itu saudara. Terima yang hari ini mengalami kengerian dalam keuangan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka menerima sedapnya keuangan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Yang hari ini mengalami kengerian dalam rumah tangga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima sedapnya anggur yang manis dalam rumah tanggamu. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hari ini mengalami kengerian dalam sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini terima sedapnya kesembuhan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan saudara dan saya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa negara kami. Kami punya hati Tuhan untuk berdoa buat negara dan kota di mana kami tinggal. Berkati Bapak. Terima kasih. Berkati Pak Jokowi dan seluruh jajarannya, untuk mereka diberi hikmat dan roh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya ya. Happy weekend. Wajah yang tadi kudanil dirubah sukacita. Amin. Happy weekend. Tuhan Yesus memberkati.